Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan mengulas permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Pada event terbaru yang masih berlangsung, Levitov Chess Week di Amsterdam, Nederland. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas permainan Visianen menghadapi Wesley So, 3 langkah brilian dan 3 kali pengorbanan. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, permainan berlangsung pada pertahanan Prancis dimulai E4, tentunya dibalas E6, D4, D5, kuda ke C3, kuda ke F6, dan E5, kuda ke D7, F4, sehingga di papan tentunya pertahanan Prancis variasi Steinitz. Dan Wesley So melanjutkan mainan tentunya dengan C5, maka kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke E3, dan gajah ke E7 dimainkan. Sebelumnya teman-teman, banyak juga dari database menunjukkan dengan B6 apabila lawan Anda juga memainkan ini, tentunya menekan pion, juga tentunya pion sentral di dalam posisi yang bisa kita lakukan sebagai putih ialah dengan kuda Q4 mengancam menteri, juga mensupport pion B2. Apabila dilakukan skak menteri Q5 waktu yang sama mengancam kuda, maka pion menutup, membuka juga akses menteri mensupport kuda. Ini adalah sebuah juga teman-teman mainline atau lanjutan yang bisa dilakukan. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Dipilih oleh Wesley So dengan gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Menteri ke D2 saat ini juga mempersiapkan rokade sayap menteri. Sehingga di papan ke depan kita akan melihat rokade secara berseberangan. Dan perlu diketahui teman-teman, ini adalah turnamen on the board, artinya terjadi di atas papan, bukan turnamen online. Pion K6 saat ini tentunya mengontrol petak penting B5 dan Visianen membongkar petak pusat. Pion D memukul pion C, kuda menerima, dan A3 saat ini langkah tunggu ke depan dan juga cukup penting di masa depan mengontrol petak penting B4. Rokade dari Wesley So, menteri ke F2 terlebih dahulu, di mana selain bermanuver ke G3, tentunya juga tempo 2 kali mengancam kuda. B6 mensupport kuda, juga tentunya mempersiapkan fianchetto gajah. Betul saja saat ini rokade sayap menteri dari Visianen, kita lihat rokade secara berseberangan dan juga langkah setelah rokade benteng langsung mengancam menteri, sehingga menteri menghindar ke C7, gajah ke D3 dilanjutkan, juga memantau pion H7 menghubungkan benteng satu sama lain. Bagaimana saat ini Wesley So melanjutkan, ia juga fokus rencana gajah ke B7 dan putih menteri ke G3 tentunya juga fokus rencana sebelumnya memantau juga pion G7, juga langsung mengancam raja. F5 langsung dibalas oleh Wesley So. Yang jadi pertanyaan juga cukup logika tentunya, bagaimana jika benteng ke-8 saat ini juga mensupport pion ke depan untuk memforking misalkan. Masalahnya di sini dapat dilakukan raja ke B1 seperti langkah tunggu, karena apabila D4 teman-teman, maka terlihat juga perwira diberikan. Masalahnya tidak, karena setelah benteng memukul gajah, ada gajah memukul pion H7 skak, membuka benteng, mengancam benteng. Oke teman-teman, ini adalah yang terjadi. Oleh sebab itulah Wesley So tidak tertarik tentunya untuk juga memforking ke depan. F5 ia mainkan dan raja ke B1. Karena seperti ini tujuannya, apabila diterima end pasan teman-teman, maka membuka file benteng, tetapi terlebih dahulu akan kuda memukul gajah, tempo skak. Benteng menerima benteng memukul pion, di mana masing-masing pemain ke depan akan menumpuk benteng di file D, dan begitupun hitam di file F. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini dibuat juga posisi tertutup tentunya raja ke B1. Maka saat ini B5 berlanjut juga menekan tentunya saat ini. Gajah juga langsung memukul kuda, pertukaran, dan menteri ke H3, di mana ke depan teman-teman bermanuver dibantu oleh kuda, ancaman skakmat. Dan cukup masuk akal balasan dari Wesley So. G6 tentunya apabila langsung kuda ke depan, maka menteri sudah juga mensupport pion. Akan tetapi inilah pancingan yang dimainkan oleh Visianen. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi bahwa gajah ke C8 adalah sebuah pilihan, walaupun tentunya kuda ke depan ke G5, maka pion ini sudah disupport dan pion tidak lagi melaju ke G6 tetapi H6 teman-teman, di mana kuda mundur kembali dan B4 bisa dimainkan saat ini. Fokus rencananya. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dipilih saat ini G6, masalahnya kuda tidak langsung melaju, tetapi ada balasan G4 saat ini.
dan B4 juga dimainkan fokus rencana. Disinilah teman-teman langkah brilian pertama. Kira-kira apa yang dimainkan oleh Visianan di dalam posisi seperti ini? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan ia tidak menyelamatkan kuda tetapi pion memukul pion, dan ini opsi brilian teman-teman, dan Wesley So menerima pengorbanan kuda. Bagaimana yang terjadi jika saat ini misalkan kita ambil pion G memukul pion F, misalkan menerima pion, maka kuda akan ke 4 teman-teman, menyelamatkan diri juga tempo mengancam gajah. Kita lihat apabila gajah salah melangkah maka dimakan saja, menteri meninggalkan ke depan baris ke-7 cukup berbahaya. Tentunya gajah ke A7, maka benteng akan ke G1 skak, mengorbankan benteng. Dengan ide kita lihat teman-teman, di sini apabila salah melangkah skak ke depan, menteri akan tumbang. Raja ke H8, maka kuda ke C5 mengancam pion ke depan, menteri ke E7 mensupport, benteng ke G6 lagi-lagi menekan, kuda ke D8 mensupport, kuda ke G5 menambah tekanan, gajah ke C8, benteng ke F6 teman-teman. Apa yang harus dimainkan? Semuanya serba salah. Sebagai contoh benteng memukul benteng, maka pion menerima mengancam menteri. Menteri ke C7 juga tetap melindungi baris ke-7, maka menteri ke H5, ancaman skakmat ini pun tak bisa dicegah teman-teman. Apabila di sini gajah mencegah, masalahnya mendeksonasikan menteri sehingga ke depan skakmat. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali ke partai aslinya. Dan pada kesempatan ini Wesley So menerima pengorbanan kuda, maka pion memukul pion saat ini. Benteng ke E8 dimainkan, dan lagi-lagi teman-teman brilian selanjutnya, benteng ke G1, pengorbanan benteng menukarkan kualitas. Diterima juga benteng memukul kembali, dan bagaimana melanjutkan semuanya serba salah. Masih berusaha dari Wesley So, benteng juga memukul pion F4. Karena seperti ini yang terjadi apabila semisal H6 tidak menerima pion, maka G7 juga akan langsung teman-teman. Benteng ke F7, menteri memukul pion ancaman skakmat. Benteng memukul pion, ada tentunya menteri ke H7. Benteng sedang dipin, di sini melakukan skak, raja berpindah, dilakukan skak, raja ke E7, maka benteng memukul benteng skak, raja ke D8. Langkah yang cukup baik teman-teman. Menteri memukul benteng, mengorbankan mendapatkan juga menteri, dan pada akhirnya putih justru unggul 1 perwira. Sangat-sangat menarik tentunya. Di dalam posisi seperti ini masih dicoba oleh Wesley So, yaitu tidak pion H6, melainkan benteng memukul pion F4. Dan ini adalah langkah pamungkas terakhir teman-teman. Anda pause video ini, kombinasi apa yang coba dibangun oleh Visianan di dalam partai ini? Bagaimana teman-teman? Lagi-lagi selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu percaya atau tidak, menteri memukul pion E6 skak, mengorbankan menteri teman-teman. Di sini disadari dan raja berpindah ke F8, dan setelah pion simpel memukul pion, Wesley So menyerah. Tetapi sebelum itu saya akan menunjukkan kepada Anda apabila diterima saat ini pengorbanan menteri, masalahnya pion memukul pion skak. Kita lihat di sini raja menjauh, pion akan promosi, raja ke H8, maka benteng ke G8 skak. Karena kita lihat benteng ini sudah meninggalkan baris ke 8. Sangat-sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan ini raja berpindah, pion memukul pion. Di sini juga bahwa Wesley So menyerah karena ia menyadari apabila dilanjutkan menteri misalkan menerima pion, masalahnya menteri ke D6 tempo skak. Menteri menutup, maka menteri ke H6 skak. Tidak mungkin menteri menutup tentunya karena akan skakmat. Raja ke F7, maka menteri juga langsung memukul benteng skak. Raja ke E6, menteri ke F5 adalah skakmat. Luar biasa tentunya teman-teman, bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Visianan menghadapi Wesley So pada turnamen terbaru Levitov Chess Week. Berikut akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Visianan 93,4% dan Wesley So 83,2% dengan 3 langkah brilian dari Visianan. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Dan juga tentunya algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.